Wanita berhikmat, wow, kau dahsyat, yes, engkau ajaib, yes, yes, yes. Shalom, selamat pagi bro and sis, salam jumpa di dalam Coffee Morning with God. Tema kita pada hari ini adalah Fill Your Children with God Love. Bro and sis, seperti yang kita ketahui, kita semua memiliki kebutuhan emosional akan cinta. Kebutuhan inilah yang kemudian menjadikan tangki kasih ada di dalam diri manusia. Ketika merasa dikasihi, merasa dihargai, merasa aman, dipuji, maka tangki kasih ini akan terisi. Begitu pula dengan sebaliknya. Tangki kasih yang kosong akan menyebabkan seseorang merasa tidak berharga, tidak dikasihi, tidak diingini, merasa sendiri ataupun terasing. Apa yang terjadi jika tangki seorang anak kosong? Mereka akan mengalami luka batin, atau mungkin mereka akan menjadi anak yang pemarah, pemberontak, ataupun emosional. Saya percaya setiap orang tua pasti mengasihi anak-anaknya. Tetapi, mengapa masih banyak anak yang merasa tidak dikasihi oleh orang tuanya? Seringkali kita mengasihi mereka dengan caranya kita, dengan maunya kita, tanpa mau mengerti apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan. Kita lupa, mereka juga punya keinginan, punya kebutuhannya sendiri. Mereka punya caranya sendiri untuk memahami sebuah kasih. Inilah yang membuat mereka tidak merasa dikasihi oleh orang tuanya. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mencari tahu apa sih bahasa kasih dari anak kita. Supaya kasih yang kita curahkan, kita berikan kepada mereka bisa diterima seutuhnya oleh mereka. Mengasihi anak-anak seharusnya kita fokus kepada mereka, bukan fokus kepada keinginan-keinginan kita. Prioritas kita adalah apa yang mereka butuhkan. Mengasihi mereka dengan kasih Yesus, yaitu kasih yang tanpa syarat. Bukan mengasihi mereka dengan tuntutan-tuntutan kita. Menerima setiap kelebihan dan kekurangan mereka. Karena kita pun bukanlah manusia yang sempurna. Dan seperti Tuhan Yesus yang selalu mengampuni kita, kita juga mengampuni anak-anak kita ketika mereka melakukan kesalahan. Dan kita juga harus berani meminta maaf ketika kita yang melakukan kesalahan. Jika ini terus kita lakukan, maka tangki kasih anak-anak tidak akan pernah kosong. Karena mereka akan terus merasakan adanya rasa aman, sukacita, rasa dihargai, dan yang terpenting adalah mereka merasakan adanya kasih Allah di dalam kasih orang tuanya. Tangki kasih anak yang terus diisi juga akan membawa hal-hal yang positif di lingkungan sekitarnya. Dan pastinya mereka juga akan lebih bisa memaksimalkan potensi-potensi yang telah dianugerahkan kepada mereka. Karena mereka merasakan dukungan dan kasih dari orang tuanya. Di awal pandemi ini, anak-anak juga terpaksa harus belajar secara online di rumah. Awalnya sih mereka senang-senang aja. Tapi setelah sebulan mereka mulai merasa bosan karena tidak bisa keluar, tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, tidak bisa bermain. Dan walaupun kami sama-sama di rumah, stay at home, saya jadi jarang mendampingi mereka belajar ataupun ngobrol. Karena pekerjaan-pekerjaan di rumah pun bertambah banyak karena efek pandemi ini. Anak saya yang kecil mulai terlihat suka marah-marah, mulai terlihat malas belajar, dan tidak mau mengerjakan PR-nya jika tidak didampingi oleh saya. Perubahan emosinya ini menyadarkan saya ada sesuatu yang tidak beres dengan anak saya ini. Ya,
tangki kasihnya hampir kosong karena kesibukan saya. Akhirnya saya mulai mengurangi pekerjaan-pekerjaan di dapur, masak seadanya, terus bersih-bersih rumah juga menjadi 2 hari sekali. Dan saya memilih untuk lebih meluangkan waktu menemani mereka belajar, bermain bersama, ngobrol, ataupun cerita-cerita. Puji Tuhan, perlahan-lahan si kecil mulai terlihat stabil emosinya. Dan anak saya yang kedua itu juga terlihat semakin kreatif di dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Terkadang kami diskusi bersama, mencari ide, ataupun dia meminta pendapat saya untuk tugas yang akan dia kerjakan. Bukan itu saja, mereka juga terlihat semakin rajin, semakin bersemangat untuk membantu saya di dalam pekerjaan-pekerjaan di rumah, seperti membantu saya mengangkat jemuran, membuang sampah, membersihkan meja makan setelah makan, cuci piring, membersihkan kamar tidurnya. Ternyata mereka itu lebih butuh waktu yang berkualitas bersama saya dibanding makanan-makanan banyak yang tersaji di meja makan ataupun rumah yang bersih, tetapi mamanya sibuk sendiri. Mari bro and sis, kita belajar mengasihi anak-anak kita, bukan dengan caranya kita, tetapi kita melihat apa yang mereka butuhkan, pahami bahasa kasih mereka, supaya kita tahu bagaimana mencurahkan kasih kepada mereka. Jika ini terus kita lakukan dengan penuh kasih, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus bab 16 ayat 14, maka pasti tangki kasih anak-anak kita tidak akan pernah kosong. Karena mereka terus merasakan dicintai. Dan yang terpenting adalah mereka merasa dicintai oleh Tuhan Yesus dan orang tuanya. JFM, we are the shepherd. JFM, we are the shepherd. JFM for His glory. Tuhan Yesus memberkati kita semua.